Halo minasan, konnichiwa, konbanwa, ogenki desu ka? Pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu serial Netflix yang sangat ditunggu-tunggu banyak orang termasuk oleh saya pribadi. Tidak perlu banyak spoiler di awal karena bakal kelamaan, jadi langsung saja kita ke pembahasannya. Film akan bermula dengan diperlihatkannya seorang pria bernama Gold Roger, di mana dia adalah sosok raja bajak laut legendaris yang sudah mendapatkan ketenaran, harta, dan juga kekuatan. Namun sayangnya kali ini dirinya berhasil ditangkap oleh militer angkatan laut atau biasa disebut marinir. Dan dengan bangganya seorang wakil laksamana mengatakan kepada para penonton bahwa dirinya akan mengeksekusi pria tersebut. Yang mana hal ini juga akan menjadi alarm bagi siapa saja yang ingin mengikuti jejaknya menjadi seorang raja bajak laut. Sebelum dieksekusi, Roger kemudian ditanya perihal apakah ada pesan terakhir yang ingin kau sampaikan. Namun dengan konyolnya pria ini malah berkata, "Tanganku sudah gatal bos, tolong dong bukain borgolnya." Aksi ini sekaligus menandakan bahwa Gold Roger sama sekali tidak takut padahal dirinya akan dieksekusi sebentar lagi. Sebelum para eksekutor menghunuskan tombaknya, salah seorang penonton yang merupakan bajak laut kemudian bertanya tentang di mana Roger menyimpan harta-hartanya. Mendengar hal itu, Roger lantas tertawa akan pertanyaan tersebut seolah-olah dia sudah menduga hal ini akan terjadi. Dengan lantang ia berkata kepada para penonton yang sebagian besar dari mereka ini adalah para bajak laut bahwa bebaskanlah diri kalian. Arungi lautan, silakan cari harta-hartaku di sana. Sontak semua orang yang hadir pun langsung bersorak-sorai mendengar pernyataan Raja Bajak Laut tersebut. Dan masa ini disebut dengan masa keemasan bajak laut karena hampir semua orang mulai berbondong-bondong untuk mengarungi lautan demi mencari harta dari Gold Roger sang Raja Bajak Laut. Singkat cerita, kita akan dibawa ke masa sekarang, di mana diperlihatkan sosok karakter utama kita yang pasti sudah sangat tidak asing, yaitu si Monkey D. Luffy. Pemuda ini nampak tengah ngobrol dengan seekor burung di mana ia berkata bahwa aku akan menjadi seorang raja bajak laut penerus dari Gold Roger. Namun di hari pertamanya mengarungi lautan ini dirinya harus kerepotan karena perahu yang ia naiki mulai kemasukan air dan akan segera tenggelam. Beruntungnya Luffy berhasil masuk ke dalam sebuah tong dan berharap dirinya bisa sampai di tepi lautan. Secara tidak terduga, tong yang dimasuki Luffy ternyata melintasi dua buah kapal, di mana ternyata di sini ada sekelompok bajak laut yang tengah melakukan penjarahan. Dia adalah seorang kapten bajak laut yang terbilang cukup terkenal bernama Kapten Alvida. Selain melakukan penjarahan, diketahui dirinya juga mencari sosok pemburu bajak laut di kapal targetnya. Namun sayangnya ia tidak menemukan orang itu dan hanya bisa melakukan penjarahan saja. Lalu secara kebetulan tong yang dimasuki Luffy ternyata dibawa dan dimasukkan ke dalam kapal mereka. Saat malam tiba, nampak di sana seorang kru bajak laut bernama Koby terlihat keheranan setelah melihat sebuah tong nampak bergerak dengan sendirinya. Dan saat ia mendekati tong tersebut, tiba-tiba Koby tentu kaget dengan apa yang ia lihat saat ini. Tapi ternyata dia tidak sama seperti kru bajak laut lainnya, di mana Koby cenderung penakut dan nampak memiliki sikap yang baik dengan tidak melaporkan kejadian ini. Keduanya mulai berbincang-bincang satu sama lain, dan di sini Luffy mulai menjelaskan pada Koby bahwa dirinya adalah seorang kapten bajak laut yang nantinya akan menjadi seorang raja bajak laut. Koby lantas keheranan dengan penjelasan Luffy barusan, karena yang ia tahu para bajak laut adalah sosok yang menyeramkan dan sangat bengis, berbeda dengan Luffy yang terkesan hanya seperti bocah biasa. Pemuda ini menyarankan Luffy untuk segera pergi sebelum bosnya bangun, dan sesaat sebelum menurunkan sekoci, dengan sangat sembrono Luffy tidak sengaja mengetrok sebuah tiang, yang hal itu membuat semua kru bajak laut termasuk sang Kapten Alvida terbangun dari tidurnya. Kapten Alvida kemudian bertanya pada Koby apa yang sebenarnya terjadi, apakah kau mencoba untuk membelot pada musuh? Koby berniat untuk menjelaskan kesalahpahaman ini. Namun dengan santainya Luffy malah memperkenalkan diri bahwa dia adalah sosok yang nantinya akan menjadi seorang raja bajak laut. Sontak semua kru pun tertawa karena mereka meyakini bahwa Kapten Alvida ialah yang terkuat di antara para bajak laut dan menduga bahwa Luffy pasti hanyalah bajak laut baru. Namun gelak tawa Kapten Alvida tidak berlangsung lama karena dengan sangat berani Luffy mengejeknya dengan berkata seperti ini.
As dumb as a sea cow. No, Captain Alvida, I didn't. Apa yang terjadi setelahnya pun sudah bisa ditebak. Kapten Alvida dan kru mulai melancarkan berbagai serangan pada Luffy. Namun betapa kagetnya ia setelah melihat tubuh Luffy bisa memanjang layaknya karet. Karena kemampuan saktinya ini pun Kapten Alvida berhasil dikalahkan. Setelah mengalahkan Kapten Alvida, Luffy dan Koby nampak tengah mengobrol di atas sebuah perahu kecil. Lalu Koby kemudian bertanya tentang apa yang menjadi tujuan dari Luffy mengarungi lautan ini. Disinilah Luffy kembali menjelaskan bahwa ia ingin menjadi seorang raja bajak laut. Dan ia juga mengatakan langkah pertama untuk mencapai tujuannya tersebut ialah pergi ke Grand Line. Tapi untuk sampai ke sana kita harus pergi ke pangkalan marinir terlebih dahulu, karena di sanalah peta menuju Grand Line disimpan. Di sini juga Luffy mulai menceritakan asal-muasal tentang kemampuan sakti yang dimilikinya. Diceritakan 10 tahun yang lalu, Luffy kecil sangat mengidolakan sosok kapten bajak laut bernama Shanks, yang mana pria berambut merah ini terbilang sosok yang cukup terkenal dan disegani oleh para bajak laut di masa itu. Berbeda dengan kelompok lainnya, Shanks and the Gang nampak seperti bajak laut yang baik. Karena hal itulah, Luffy teringin sekali untuk ikut bergabung ke dalam kelompok tersebut. Pada suatu hari, Luffy masuk ke dalam suatu ruangan di dalam kapal Kapten Shanks. Dan di sini ia menemukan sebuah peti yang di dalamnya terdapat buah misterius. Luffy yang memang terkenal sangat suka makan tanpa bertanya terlebih dahulu langsung memakan buah sakti tersebut. Dan sejak saat itulah tubuhnya menjadi seperti karet. Kembali ke masa sekarang, scene akan berpindah pada sosok pemburu bajak laut bernama Roronoa Zoro. Dia yang sudah sangat terkenal punya kemampuan pedang yang sangat hebat ini nampak didatangi oleh seorang pria misterius. Pria yang mengaku bernama Mr. 7 ini mengatakan bahwa dirinya berniat untuk merekrut Zoro untuk bergabung ke dalam kelompok kriminal bernama Baroque Works. Yang mana ia melakukannya karena merasa kemampuan Zoro akan sangat berguna bagi kelompoknya. Dan ia juga meyakini Zoro akan menjadi sosok yang lebih hebat dan tidak tertandingi jika ikut bergabung. Zoro yang pada dasarnya hanya ingin menjadi pemburu bajak laut tentu tidak akan menerima tawaran pria berambut pang tersebut. Dan karena penolakan itu, keduanya pun mulai gelut dengan saling beradu pedang. Hasilnya pun sudah bisa ditebak, Zoro adalah pemburu bajak laut yang sangat terkenal dengan kelihayannya menggunakan pedang. Dan dengan sangat mudah, pang pun berhasil terpotong menjadi 2 bagian. Di keesokan harinya, Shin juga kembali beralih pada sosok pencuri, penipu sekaligus navigator hebat bernama Nami. Dan kelihatannya saat ini ia sangat membutuhkan bantuan. 2 orang bajak laut kemudian mencoba untuk membantunya. Namun setelah melihat Nami membawa sebuah peti, mereka tampak berniat untuk mencurinya. Tapi tanpa diduga ini adalah sebuah tipuan, di mana ternyata peti tersebut tidak berisi alias kosong. Dan dengan cerdiknya Nami berhasil mencuri kapal mereka dan segera berjalan pergi. Yang diketahui tujuan pelayaran Nami adalah ke pangkalan marinir. Sama seperti Luffy, dirinya juga berniat untuk mengambil peta Grand Line. Kembali pada Luffy dan Koby, kali ini mereka berdua berhasil sampai di dekat pangkalan marinir. Namun Luffy cukup heran karena dari banyaknya poster buronan, posternya sama sekali belum ditempelkan. Sebelum menyusup ke pangkalan marinir, Luffy dan Koby bergegas untuk pergi ke warung terlebih dahulu. Karena seperti yang kita tahu, makan adalah suatu kewajiban yang sangat penting sebelum melakukan pekerjaan. Tak hanya Luffy, di tempat ini juga kebetulan ada Nami yang mulai melancarkan aksinya dengan mendekati seorang anggota marinir. Berharap ia bisa mencuri seragamnya dan menyelinap masuk ke dalam pangkalan marinir. Tak hanya itu, datang juga Zoro yang nampak memesan 2 botol minuman di warung ini. Dan selang beberapa saat, tiba-tiba seorang bocah nampak mendekati Zoro dan menawarkan kue buatannya. Tapi tiba-tiba, You stupid girl. karena si bocah telah menabraknya, seorang anggota marinir tampak ngamuk dan segera menginjak kue tersebut. Melihat hal itu, Zoro pun nampak begitu kesal dan segera meminta pria jabrik ini untuk memakan kue yang baru saja diinjaknya. Namun karena pria tersebut tidak mau melakukannya, dengan terpaksa Zoro langsung mengeluarkan jurus bela dirinya. Yang hal itu langsung membuat pria berambut panjang ini tumbang.
Dengan gelagat seperti pengecut, Jabrik tiba-tiba minta ampun pada Zoro supaya dilepaskan. Dan dirinya juga mengaku bahwa ia adalah anak dari Kapten Morgan yang merupakan seorang komandan marinir. Yang mana Jabrik berjanji kalau dirinya akan meminta uang pada si Babeh untuk diserahkan pada Zoro. Singkat cerita, Zoro dan Jabrik kemudian sampai di sebuah ruangan dari Kapten Morgan. Namun berbeda dengan pas di warung, di dekat babehnya si Jabrik bukannya minta duit, tapi malah mengadu bahwa Zoro telah menyerangnya dan meminta agar pria tersebut diberi hukuman. Namun yang terjadi malah sebaliknya, Babeh Morgan yang tahu latar belakang dari Zoro pun malah mengajaknya untuk bergabung menjadi anggota marinir, yang mana hal itu tentu langsung diprotes oleh si Jabrik. Seperti biasa, Zoro langsung menolaknya karena sepertinya ia hanya ingin menjadi seorang pendekar pedang yang memburu bajak laut dengan caranya sendiri. Karena mungkin kalau misalkan gabung marinir mah, pasti ada saja aturan yang membuatnya tidak leluasa dalam melakukan pekerjaannya. Karena penolakan tersebut, dengan terpaksa Zoro harus menerima hukuman karena telah menyerang marinir, di mana ia akan dijemur di lapangan selama 7 hari 7 malam tanpa makan dan minum. Di tengah-tengah lapangan, nampak di sana Zoro tengah diikat dengan seuntai tali tambang. Jabrik yang memang punya sifat pengecut langsung mengambil kesempatan ini untuk mengejeknya dan segera mengambil satu dari 3 pedang yang biasa digunakan oleh pria tersebut untuk bertarung. Tak berapa lama kemudian, tiba-tiba saja Luffy datang ke lapangan ini dan segera menjelaskan bahwa ia telah melihat pertarungan Zoro saat di warung tadi pagi. Dan ia juga meyakini Zoro adalah pria baik yang sangat cocok untuk menjadi seorang kru bajak laut. Zoro yang mendengar hal itu segera menegaskan bahwa ia tidak menginginkannya, karena dirinya justru adalah seorang pemburu bajak laut. Dengan kata lain, Luffy yang seorang kapten bajak laut tentu adalah musuhnya sendiri. Namun tak mengapa di sini Luffy tidak peduli dengan pernyataan dari Zoro barusan, di mana dengan tanpa ragu ia segera melepaskan tali tersebut dan segera bergegas untuk kembali ke bawah, seolah-olah dirinya tahu apa yang akan terjadi setelah ia melakukan hal itu. Tak jauh dari tempat Luffy, ternyata kali ini nampak ada Nami yang tengah menggeledah untuk mencari peta Grand Line. Namun aksinya ini tanpa diduga diketahui oleh 2 orang anggota marinir. Tapi berkat kemampuan bela diri yang telah ia kuasai, wanita ini berhasil mengatasi mereka dengan cukup mudah. Tak berlangsung lama, Nami dikagetkan dengan kedatangan dari Luffy yang tiba-tiba terjatuh dari atas. Usut punya usut, pemuda ini ternyata tengah mengintai kejadian yang terjadi barusan. Dan karena hal itulah, Nami tidak bisa berbohong bahwa dia adalah seorang marinir. Di sini Luffy menjelaskan bahwa ia tengah mencari peta Grand Line. Tak tanggung-tanggung, ia juga bahkan mengaku jika peta tersebut adalah miliknya sendiri. Jadi aku harus mendapatkan peta itu, kata Luffy. Karena mungkin tujuannya sama, yaitu untuk mengambil peta Grand Line, secara tidak terduga mereka berdua mulai berjalan bersama untuk mendatangi ruangan dari Kapten Morgan. Karena diketahui di sanalah peta tersebut disembunyikan. Saat di perjalanan, tanpa diduga mereka bertemu dengan si Morgan. Tapi dengan begitu lihainya, Nami berhasil mengecoh kapten tersebut hingga ia tak sadar sama sekali padahal kunci ruangannya berhasil dicuri. Di satu sisi, Luffy yang melihat hal itu mulai berpikir untuk menjadikan sosok penipu hebat seperti Nami agar supaya menjadi kru dalam kelompok bajak lautnya. Singkat cerita, keduanya sampai di ruangan Kapten Morgan. Setelah berhasil masuk ke sana, Nami segera mengunci pintu tersebut dan mulai mencari di mana peta itu disembunyikan. Setelah mencari ke sana kemari, Luffy tidak sengaja menggerakkan sesuatu yang mana ternyata itu adalah akses untuk mengambil sebuah peti yang di dalamnya terdapat peta Grand Line. Namun tidak semudah yang dibayangkan karena meskipun petinya sudah kelihatan, tapi ada sejumlah kode yang perlu dimasukkan agar peti tersebut bisa dibuka. Di saat yang sama, si Morgan juga melihat 2 orang marinir tampak tengah tergeletak lemah. Mereka kemudian mengadu kepadanya bahwa ada 2 orang penyusup yang mencoba untuk mengambil peta Grand Line. Sementara itu, Nami dan Luffy masih sangat kesulitan untuk membuka peti tersebut. Karena tidak ada pilihan lain, Luffy segera menarik paksa peti itu dengan sekuat tenaga. Disinilah Nami melihat sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya, di mana dengan sangat ajaib tangan Luffy bisa memanjang layaknya karet. Pada akhirnya peti tersebut berhasil dikeluarkan dan keduanya berupaya untuk melarikan diri.
Namun tidak semudah itu karena Kapten Morgan dan para marinir tidak akan melepaskan keduanya kabur begitu saja. Luffy dan Nami mulai bekerja sama untuk mengalahkan mereka. Dan di tempat yang sama, tanpa diduga Zoro juga datang kemari dan berusaha untuk membantu. Ada satu momen di mana Luffy mengaku pada Kapten Morgan bahwa Zoro dan Nami adalah kru bajak lautnya. Namun kedua orang tersebut tidak serta-merta mengiyakan pernyataan tersebut karena kerjasama ketiganya ini hanyalah kebetulan saja. Merasa terpojokan, nampak kali ini Zoro mulai bersiap untuk menunjukkan jurus pamungkasnya, dan berkat kerjasama ketiganya, Kapten Morgan dan bawahannya pun akhirnya berhasil diobok-obok dengan tidak terlalu sulit. Singkat cerita, ketiganya segera bergegas untuk masuk ke dalam kapal berniat untuk melarikan diri. Sementara di satu sisi, Luffy masih mencari keberadaan dari si Koby yang tiba-tiba menghilang entah kemana. Padahal sebelumnya, ia telah meminta pria tersebut untuk menunggu di sini. Dan secara tidak terduga, tiba-tiba datang Jabrik yang mulai mengancam mereka dengan sebuah pistol. Namun tak berlangsung lama, dengan hebatnya Koby juga tiba-tiba muncul dan segera meninju pria ini hingga pingsan. Di bagian ini, Koby melayangkan keputusan mengagetkan, di mana tanpa diduga ia berkata bahwa dirinya tidak akan ikut bergabung menjadi kru bajak laut dari Luffy. Karena ternyata Koby berniat untuk tinggal di sini, demi menggapai impiannya untuk menjadi seorang marinir. Luffy tentu menghargai keputusannya, dan mereka pun berpisah di tempat ini. Sementara itu, kabar tentang peta Grand Line yang berhasil dicuri ternyata sampai di telinga seorang wakil Laksamana bernama Gerps, yang jika kalian lupa, dia adalah orang yang muncul di scene awal tadi. Dari raut wajahnya saja kita bisa menyadari bahwa peta tersebut ternyata jauh lebih berharga dibanding emas ataupun uang. Lalu setelah mendengar kabar itu, ia dan timnya segera memutar kapal untuk mendatangi pangkalan marinir. Di lain cerita, kita bisa melihat nampak di sana salah seorang kru bajak laut terlihat tengah bicara dengan kaptennya akan kabar yang menyatakan bahwa peta Grand Line berhasil dicuri. Dan inilah sang kapten yang tengah ia ajak bicara. Dia adalah seorang kapten bajak laut populer bernama Buggy. Dan setelah mendengar kabar tersebut, dirinya mengatakan bahwa ia akan mengambil peta itu. Saya cukup mengapresiasi dengan dibuatnya live action dari serial One Piece ini. Dari segi acting dan sebagainya, mungkin ini adalah salah satu live action terbaik yang pernah saya tonton. Mungkin cukup segini aja untuk pembahasan kali ini. Thanks for watching and see you on the next episode. Bye-bye.